Dan yang paling mengagetkan adalah ketika saya pertama kali mencoba membaca Al-Quran. Ya sama seperti Bunda Irena, dan saya yakin pada umumnya semua orang yang tidak tahu, yang belum pernah baca Quran, pasti baca Quran dari belakang kan. Sama saya juga baca pertama kali Quran dari belakang. Dan saya waktu itu belum bisa baca Arab. Saya baca terjemahannya. Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Itu ya. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi ya saya sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, balik lagi di channel Iman Islam, channel yang menyajikan video menarik seputar Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan video kesaksian seorang mu'alaf yang bernama Ibu Monica Pangaribuan, di mana beliau dulunya beragama Katolik dan beliau juga dulunya pengajar sekolah minggu. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar Andalah orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Tak perlu lama-lama, yuk kita simak videonya. Nama saya nggak berubah. Nama saya Francisca Monica Pangaribuan. Saya nggak merubah nama karena pengalaman membuktikan bahwa dengan nama itu justru saya bisa jadi trigger saya untuk berdakwah. Karena dengan nama itu kan jelas ya, namanya nama berbau Katolik banget dan Protestan. Saya tadinya HKBP di HKBP Gereja Kristen Protestan. Aktif atau Saya dulu guru sekolah minggu. Oh, guru sekolah minggu. Iya. Pernah nggak ngajak-ngajak orang untuk murtad gitu? Murtad sih enggak ya, tapi saya memang begini loh. Jadi di dalam Alkitab itu ada perintah Yesus yang mengatakan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada keinginan buat saya juga untuk waktu saya masih Kristen itu saya pengen bawa saudara-saudara saya yang Muslim untuk menjadi Kristen, karena menurut saya di dalam ajaran Kristen itu ada keselamatan, gitu ya. Jadi kamu nggak usah capek-capek melakukan berbagai hal, kamu cukup percaya saja pada Yesus yang mati di kayu salib dan kamu akan mendapatkan surga. Jadi waktu itu sejak saya mengerti kekristenan, saya tuh pengennya orang-orang semua masuk Kristen gitu, karena saya pikir kasihan kan ya, sayang ya, ditawarin surga kok pada nggak mau. Nah, kemudian waktu saya tingkat 1 di kampus dulu, teman sekamar saya masuk Islam. Saya marah gitu, saya kesel karena kenapa sih harus masuk Islam gitu loh. Dari situ saya sebetulnya punya keinginan untuk menyampaikan kebenaran Kristen menurut saya waktu itu. Jadi saya pikir gimana caranya supaya materi yang saya pikirkan itu bisa masuk ke mereka. Saya cari dong permasalahannya apa. Jadi yang saya pikirkan, yang jadi timbul dalam diri saya, pertanyaan saya waktu itu adalah ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, jadi ibu ini berpatokan pada Yohanes 14 ayat 6 yang berisi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi yang dimaksud dari ayat tersebut adalah Bapa itu lain dari Allah ya sahabat, di mana Yesus dan Bapa itu dua oknum yang berbeda. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas.
ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa, kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya pingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga gitu loh, asal percaya saja kan. Nah, tapi kan umat Islam kok kayaknya nggak mau sama sekali ya gitu. Nah, waktu itu saya sekolah di tempat kuliah saya itu, di mana ajaran agama Islam itu cukup keras. Waktu itu teman-teman bahkan baru tingkat 1, baru semester 1, tadinya nggak pakai jilbab, semua di semester 2 tuh udah pakai jilbab panjang gitu loh. Jadi cukup keras muslimnya gitu waktu itu. Nah, saya sebetulnya bertanya-tanya dalam hati gitu, kenapa sih, ada apa sih dengan Islam ini? Kenapa kalian tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bertambah lagi dengan teman sekamar saya yang ternyata hijrah juga masuk Islam. Saya marah dan saya kesal waktu itu. Pertanyaan ini terus saya tanyakan pada setiap orang yang ada di kampus waktu itu. Banyaklah teman-teman yang ditanya, atau pendeta atau siapa orang pinter yang dipanggil, pembicara-pembicara yang dipanggil ke kampus, saya tanyain. Nah, jawabannya semua sama, bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka gitu. Jadi kalau mungkin di kita namanya belum dapat hidayah ya. Nah, tapi sebetulnya buat saya jawaban itu nggak bisa saya terima gitu. Menurut saya ayat Yohanes 14 ayat 6 itu sudah sangat jelas gitu, bicara bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menurut saya itu bukan, nggak ada sesuatu yang perlu harus pakai ilmu tertentu kan. Itu pernyataan yang very clear, jelas gitu. Kenapa umat Islam nggak mau? Pasti ada sesuatu gitu. Jadi dalam hati saya tetap pasti ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau gitu terima. Nah, tapi pertanyaan ini tidak terjawab bertahun-tahun, sampai akhirnya pertanyaan ini saya simpan jauh sekali di lubuk hati yang terdalam, mungkin di pojok-pojok lah kali yang udah paling dalam gitu ya, karena tidak terjawab. Dan kehidupan berlanjut, saya bekerja, saya menikah, saya punya anak secara Kristen, kami menikah secara Kristen, dan ya sudah. Sampai suatu saat saya di kantor bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan pada saya, yang bisa menjelaskan sejarah penulisan Alkitab secara lengkap, dan kenapa sampai pemahaman umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan? Nah, di situ saya memang belajar banyak kurang lebih selama 2 tahun mempelajari itu. Waktu itu diskusinya memang kami bicara soal banyak hal, mulai dari pekerjaan, masalah pekerjaan, kemudian masalah hukum, dan kemudian kita juga ada diskusi soal masalah Freemason ya, mengenai Freemason, mengenai Yahudi dan sebagainya. Waktu itu dia cerita bahwa dia adalah orang yang mulai mempelajari perbandingan agama setelah masalah bom Bali. Dia adalah Muslim, tapi dia Muslim dari lahir maksud saya, tapi dia mempelajari itu karena masalah bom Bali waktu itu. Sehingga akhirnya bicara soal Israel, bicara soal sejarah panjang Israel, dan yang mau tidak mau berakhir pada bicara soal Yesus yang akan datang, yang akan menjadi juru selamat di akhir zaman gitu. Waktu itu saya tanya sama dia, kamu kan Muslim dari lahir? Iya, Muslim dari lahir. Kenapa kamu percaya bahwa Isa akan datang kedua kali untuk menjadi juru selamat? Iya, saya percaya. Tunggu sebentar. Kamu kan Muslim ya, kenapa kamu nggak, kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Nah, terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan?
Itu saya baca lagi. Itu saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus itu bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan, bicara sampai kepada surga, kepada Allah, itu bukan berarti seperti berjalan fisik ya, bicara jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu. Bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga yang dia bilang benar. Tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Akhirnya saya baca lagi semuanya, satu persatu saya pelajari lagi. Saya seperti baru terbuka gitu loh. Jadi kayaknya selama ini kalau kita ngelihat gambar gajah tuh dua dimensi, sekarang saya melihatnya jadi 4 dimensi. Saya muter. Saya tahu bahwa gajah itu gendut. Dia nggak hanya besar, tapi dia gendut juga. Dia punya 2 kuping, bukan hanya sebelah kupingnya gitu. Jadi artinya saya bisa mempelajari, saya bisa mengerti isi Alkitab itu secara keseluruhan. Dia bilang, kamu harus baca Alkitab itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu membacanya sepotong-sepotong, yaitu pemahaman kamu seperti itu. Syukur alhamdulillahnya ketika ibu ini sedang bekerja di sebuah kantor, ibu ini bertemu dengan seorang muslim, di mana muslim tersebut lebih paham tentang Alkitab dibanding ibu itu. Dan di sini si muslim tersebut juga berpesan kepada ibu itu untuk memahami Alkitab secara menyeluruh, agar ibu ini paham bahwasannya Yesus itu bukanlah Tuhan. Nah, begitu juga akhirnya saya mempelajari itu kembali ya Mas. Ada sekitar 2 tahun. Saya baca ulang lagi. Dan saya benar-benar puas karena apa? Saya terjawab, pertanyaan saya kan bukan hanya cuman masalah itu aja sebetulnya. Jadi ketika saya sebelum-sebelumnya saya sudah membaca Alkitab itu bicara soal sejarah sebetulnya. Buku Perjanjian Lama bicara soal sejarah panjang bangsa Israel. Di situ sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya, kenapa sepertinya Allah sayang banget sama bangsa Israel tapi enggak sama yang lain gitu. Bangsa lain selain bangsa Israel seperti bukan manusia gitu loh. Nah, itu semua pertanyaan itu akhirnya terjawab. Akhirnya terjawab satu persatu. Bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana bisa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sementara Yesus sendiri bicara pakai bahasa Aramaik, ya kan, bahasa Ibrani. Tapi kemudian kenapa kitab tertua yang ditemukan itu berbahasa Yunani? Gitu, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu kan kitab yang tertua yang ditemukan itu adalah dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa itu gitu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini sejarah panjang yang harus kita pelajari sebetulnya kalau mau mengerti kenapa, bagaimana sehingga akhirnya pemahaman pun bisa sampai berubah. Sampai hari ini kita bisa melihat bahwa orang Kristen merayakan Natal sedemikian rupa ya, sedemikian megah dan mewahnya. Sementara Yesus sendiri nggak pernah loh ngajarin, nggak pernah nyuruh loh, nggak pernah menyuruh merayakan ulang tahun, tidak pernah menyuruh merayakan, apalagi merayakan hari kelahiran dia. Itu nggak pernah. Yang ada perintah tuh, ingatlah akan aku. Kemudian masalah perintah tuh yang ada, Yesus katakan, ingatlah akan aku. Kemudian untuk perjamuan kudus. Itu yang ada, yang diperintahkan di Alkitab. Tapi kalau perayaan Natal nggak pernah ada. Dan yang makin meyakinkan saya waktu itu untuk hijrah adalah di akhir tahun kedua itu, tahun Desember 2014, saya mengantar anak-anak merayakan Natal di sekolah minggu mereka. Di situ saya membaca di mading gereja, waktu itu di gereja saya ditulis sejarah perayaan Natal. Dan memang di situ disebutkan bahwa sejarah perayaan Natal adalah sebetulnya adalah sinkretisme ya, perayaan
gimana caranya pada zaman dulu orang Romawi pingin supaya ajaran agama Kristen masuk, tapi di situ ada budaya yang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah, ini dipadukan gimana caranya supaya Yesus yang jadinya dirayakan, tapi tetap merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Dan di sini ternyata di tanggal 25 Desember adalah kelahiran Dewa Matahari ya sahabat. Lantas kenapa umat Kristen justru merayakan hari Natal di tanggal 25 itu dan menyebut tanggal 25 itu adalah tanggal kelahiran Yesus? Nah, bagi sahabat yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Tapi buat saya, itu adalah pengakuan gereja bahwa ya memang perayaan Natal tidak pernah diajarkan di Alkitab. Gitu, tidak pernah diajarkan di Alkitab. Dan itu semakin meyakinkan saya bahwa apa yang diajarkan di gereja banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Alkitab. Gitu. Contoh lain yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa untuk berlipat tangan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa, doa Bapa kami pun Yesus katakan doa Bapa kami kok, gitu kan? Nggak melalui tidak dalam namanya atau berdoalah kepadaku. Yesus nggak pernah bilang berdoalah kepadaku, gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya saya pahami gitu ya. Dan di situ saya menyadari bahwa saya bisa saja duduk di gereja ini dengan tenang. Waktu itu, ya pasti ada pergumulan ya, namanya orang mau masuk, sudah beralih gitu pemikirannya, pemahaman sudah beralih. Saya berpikir, saya bisa aja duduk di sini di gereja dengan tenang, pura-pura diem, nggak usah ikut nyanyi, nggak beriman. Yang penting semua senang, semua tenang. Tapi saya lihat ketiga anak saya. Suatu saat anak saya ini makin besar dan dia akan bertanya pada saya tentang pemahaman-pemahaman kekristenan. Saya harus jawab apa? Itu yang membuat saya makin yakin bahwa saya nggak bisa begini terus. Bahwa saya harus menyatakan iman saya gitu. Jadi udah saya makin yakin bahwa saya harus melangkah. Ketika saya menyadari bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan, Yesus sepenuhnya manusia sepenuhnya. Dia memang utusan Allah, memang utusan Allah dia memang. Jadi ya karena dia utusan Allah ya sudah, untuk apa gitu? Untuk apa saya menyembah? Itu saya sedih sekali waktu bulan Januari, Februari, saya pikir ya Allah, saya nyembah siapa ya? Saya nyembah apa ya selama ini gitu. Waktu itu umur saya hampir 40 tahun ya. Saya pikir hampir selama 40 tahun saya menyembah apa ya gitu. Nah kemudian pada suatu hari saya udah gak kuat lagi. Waktu itu kami berdiskusi dengan teman saya itu, saya berdiskusi tentang puji-pujian kepada Allah. Itu seperti apa sih sebenarnya di Alkitab gitu, bahwa di Alkitab itu nggak ada disuruh memuji menyembah Yesus gitu, nggak ada. Nah puji-pujian yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Sudah makin bikin sedih gitu loh, sedih saya, ya Allah saya selama ini nyembah apa ya gitu. Sampai akhirnya waktu itu saya kondisinya kerja di KPP di Sunter. Saya naik motor tiap hari sampai ke Cawang, dari Cawang naik kereta, dari kereta naik motor lagi ke rumah. Itu di motor saya udah nggak tahan lagi, saya bilang, ya Allah, saya hijrah di situ. Jadi saya mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat saya pertama kali itu sebetulnya di motor justru. Dalam keadaan menangis gitu, karena saya menyadari bahwa saya selama ini menyembah apa ya gitu. Itu momen-momen yang paling berat ya buat saya, karena beratnya sedih banget loh mas, rasanya ditipu, rasanya selama ini gue nyembah apaan ya gitu. Itu yang paling momen yang paling menyedihkan tuh di situ sebetulnya. Tapi setelah itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya pengen banget bersujud kepada Allah gitu ya, sebagaimana Muslim ketika dia sholat itu kan sujud ya. Saya benar-benar pengen banget saya sujud. Saya ya Allah, saya pengen sujud padamu, hanya padamu gitu. Jadi nggak mau sama yang lain, nggak mau sama yang lain gitu.
Jadi titik ya keyakinan itu adanya di situ. Ketika menemukan bahwa Yesus sebenarnya bukanlah Tuhan, bahwa Yesus memang menyuruh kita untuk beribadah sebagaimana Dia beribadah kepada Allah. Nah, jadi bagaimana Dia beribadah di Alkitab juga banyak kok, banyak contohnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Islam gitu ya? Kenapa jadi Islam gitu? Kenapa? Nah, ternyata setelah saya hijrah, setelah saya hampir di belakang-belakang itu, saya baru mengetahui bahwa hanya agama Islam yang menyembah Allah satu-satunya Tuhan, yang meletakkan Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan hanya di Islam. Tidak ada yang lain, tidak ada agama lainnya lagi. Itu sebabnya saya memilih untuk masuk Islam. Jadi Allah yang saya sembah itu benar-benar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Dan yang paling mengagetkan adalah ketika saya pertama kali mencoba membaca Al-Quran. Ya sama seperti Bunda Irena, dan saya yakin pada umumnya semua orang yang tidak tahu, yang belum pernah baca Quran, pasti baca Quran dari belakang kan. Sama saya juga baca pertama kali Quran dari belakang. Dan saya waktu itu belum bisa baca Arab. Saya baca terjemahannya. Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Itu ya. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi ya saya sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ terjawab gitu loh. Di situ terjawab pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara saya yang Muslim selama ini benar-benar keras, benar-benar tidak mau bicara soal itu, tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Makin kesini, makin belakangan saya sering baca sunnah bahwa hari malam Jumat itu kita baca Al-Kahfi ya. Nah, ketika saya membaca Al-Kahfi pun saya kaget juga. Al-Kahfi itu adalah surat yang di tengah-tengah ya, surat ke-18. Tapi dia kalau kita buka begini, dia tuh ada di tengah-tengah gitu. Artinya dari ke tengah sampai ke belakang di Al-Kahfi kan justru dibilangkan mereka sama sekali tidak memahami hal itu gitu. Ketika mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Isa itu adalah Tuhan, mereka tidak mengerti akan hal itu gitu. Janganlah kamu mengatakan hal itu gitu ya. Jadi buat saya akhirnya mengerti kenapa umat Islam sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu loh. Sebagai Tuhannya ini yang bahaya itu di situ. Kenapa nggak mau terima sebagai Tuhannya? Karena jelas-jelas memang perintahnya Allah ya memang mengatakan, bersaksi bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Yesus adalah utusannya gitu loh. Dan itu clear, very clear gitu. Jadi setelah saya memahami hal itu ya sudah, saya makin yakin untuk tetap melangkah di dalam agama Islam gitu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sekarang makin banyak umat non-muslim yang tersadar dan membuka hatinya serta pikirannya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Pengalaman sulit ketika sudah masuk Islam ya seperti biasa, secara pada umumnya setiap keluarga kan kaget ya. Pasti kaget, kok tiba-tiba kamu masuk Islam. Sementara sebetulnya harusnya sih kalau menurut saya mereka nggak usah kaget harusnya, karena gini, karena saya pernah ketahuan baca beberapa buku yang waktu itu ibu saya sampai bilang, kamu ngapain baca buku begituan, nanti kamu pusing sendiri gitu. Jadi jangan baca buku-buku yang tentang Islam atau tentang Freemason, tentang Yahudi apa segala macam. Kamu pusing sendiri nanti katanya gitu. Oh iya. Tapi saya udah keburu tanggung kan waktu itu. Jadi saya ya akhirnya diam-diam saya tahu kalau saya terusin dan keluarga tahu, terutama suami waktu itu tahu, dia berapa kali juga nanya, emang kamu ngerti gitu. Jadi saya justru kesel ya digituin ya. Ya justru saya pengen tahu gitu. Saya udah
setengah tahu gitu kan ya, kita kan penasaran ya. Nah, saat yang terberat ketika mereka tiba-tiba tahu, ya panik, marah, biasa ya. Wajar lah, wajar. Keluarga marah dan ya saya di sidang, di tengah keluarga semua, terus mereka nangis gitu ya, seolah-olah saya mati. Seolah-olah, ya memang buat mereka ya itu mati ya, karena saya akhirnya memilih jalan yang lain kan. Ya mereka nangis gitu kan, melihat mereka nangis tuh saya ya biar gimana juga kita ngeliat keluarga kita nangis kan kita juga sedih ya. Karena di sini justru sedihnya gini, sebetulnya ketika saya hijrah itu saya nggak takut dengan keluarga saya. Saya tuh punya keyakinan bahwa suatu saat nanti saya akan jelasin semuanya. Kalau mereka mendapatkan penjelasan yang sama dengan saya yakin mereka juga pasti mau masuk Islam. Gitu loh. Jadi saya begitu yakinnya. Tetapi yang mengagetkan adalah ketika mereka tahu, mereka langsung sibuk nutupin ke suami saya waktu itu, jangan dengerin dia, jangan dengerin dia. Jadi mendengar penjelasan pun tidak mau. Itu yang bikin sedih dan kaget saya, terberat saya tuh di situ. Mereka mendengar penjelasan pun tidak mau. Jadi gimana mau masuk ilmunya, gimana mau ngerti kalau dengar penjelasan aja nggak mau. Kan gitu kan. Nah, itu yang terberat. Yang terberat ya waktu pertama kali pakai jilbab, terus ketemu sama keluarga diusir, itu biasalah. Biasa diusir, kemudian disuruh pergi sendirian, dipisahin sama anak. Ya itu hal yang wajar banget lah gitu ya. Nah, terus yang terberat lagi waktu anak-anak tidak boleh ikut saya. Padahal anak-anak kan bertanya, biar bagaimanapun juga mereka bertanya, kenapa mama masuk Islam? Lalu tentunya saya jelasin. Nah, mereka dengan segala kepolosan mereka bisa memahami itu, bisa mengerti, bisa menerima, karena saya jelaskan dengan bahasa yang mudah, saya bisa buktikan ayat-ayatnya di Alkitab. Ada ayat-ayatnya di Alkitab yang mudah buat anak-anak, memang masalah makan babi, masalah hitan, itu ada di Alkitab. Ada juga larangannya, ada juga perintahnya, tapi kenapa orang Kristen enggak mengikuti hal itu gitu. Terus mengenai hijab, jilbab gitu ya, di Alkitab juga ada, di Perjanjian Baru juga ada, tapi kenapa orang Kristen nggak pakai gitu. Nah itu buat mereka mudah jadinya buat ini. Yang paling mudah buat anak saya yang paling besar waktu itu, yang paling agak lama dia dapat ininya, hidayahnya paling terakhir itu mengenai Yesaya 37 dengan 2 Raja-Raja 19 ya, 2 Raja-Raja 19 sama Yesaya 37 itu adalah dua perikop yang sama persis, tapi tahun penulisan terpaut sangat jauh, beratusan tahun. Tapi kok bisa sama banget gitu. Jadi buat dia berarti Alkitab nggak bener gitu. Berarti Alkitab banyak nggak benernya gitu. Itu salah satunya di situnya. Terus yang terberat mereka masuk Islam, mereka harus diam-diam sholat, puasa juga dilarang sama ayahnya, selalu dipaksa makan, dipaksa minum. Nah, itu kan berat ya. Kita sedih gitu. Dan berarti mualaf ya Bu anaknya? Anakku 3 mualaf juga, alhamdulillah. Terus waktu yang paling berat waktu mereka hitan, kita pulang, pas bapaknya tahu kita dimarahin, dipukul, dilempar gelas. Saya sampai berdarah juga kaki. Ya anak-anak kan lagi luka ya, masih kondisi luka, dimarahin berat begitu kan bukan suatu yang mudah ya. Itu yang saat-saat terberat yang kayak gitu. Tapi ya memang saya pahami lah itu apa namanya, reaksi biasa ya, reaksi orang Islam kafah itu kan aturan yang Allah berikan ya, yang Allah turunkan bagaimana supaya manusia itu hidupnya teratur. Agama Islam itu adalah agama yang amat sangat menakjubkan sebenarnya. Dalam agama Islam itu diatur setiap hal, bahkan ketika sejak kamu buka mata, pagi-pagi bangun tidur, sampai kamu tutup mata lagi, tidur lagi, itu aturannya kan ada ya. Jadi, Allah itu kalau namanya juga aturan dari Allah ya, itu aturan yang amat sangat lengkap. Ketika saya pertama kali mengerti tentang semua ini, saya rasanya seperti dibukakan suatu perpustakaan yang besar sekali dan saya pengen baca semuanya.
Ya tahu sendiri kan buku-buku agama Islam, sejarahnya, bagaimana kemudian aturannya. Kalau mau detail, lihat hadis. Bahkan sampai menjadi begitu banyak pertentangan kadang-kadang karena pemahaman akan hadis itu beda-beda gitu ya. Tapi itu adalah kekayaan dalam agama Islam, di mana Allah memberikan aturan itu dengan contoh bagaimana Rasul hidup gitu. Jadi Zakir Naik bilang, Quran bahkan bisa berdiri sendiri tanpa hadis. Tetapi Allah melengkapinya dengan hadis yang periwayatnya nggak bisa macam-macam, nggak bisa seenaknya kita buat-buat. Bahkan sampai hari ini yang saya salut banget adalah bisa ya hadis ketahuan gitu kalau dia itu hadis yang doif. How come? Itu adalah keajaiban kalau menurut saya ya. Bisa hadis doif ketahuan gitu sama orang. Kita hidup semua di zaman ini loh. Tapi hadis itu bisa ketahuan itu doif apa enggak gitu. Karena apa? Karena ada periwayatnya, karena ada sejarahnya. Ya kan? Felix Yao juga bilang kan, sejarah itu sangat penting. Nggak bisa lu lepas dari sejarah. Nggak bisa kamu lepas dari sejarah. Nah, jadi Islam yang kafah itu adalah aturan yang Allah berikan lengkap untuk bagaimana manusia hidup. Bagaimana manusia bisa teratur hidupnya sebetulnya. Jadi banyak orang yang menentang karena takut. Takut apa? Tidak terbiasa dengan aturan yang begitu ketat dan begitu baik. Gitu sebetulnya itu. Kalau mau bicara soal kasih ya, orang Kristen banyak yang menggembar-gemborkan masalah kasih. Seolah-olah dalam agama Islam tidak ada kasih. Salah besar sebetulnya. Dalam hal ini, umat Islam harus menjelaskan bahwa justru Islam yang kafah itulah adalah kasih yang terbesar dari Allah sebetulnya. Kasih Allah yang terbesar buat manusia sebetulnya. Supaya apa? Supaya ada aturan dalam hidup. Ketika kamu teratur hidup, ketika kamu teratur sholat, ketika kamu teratur melakukan tugas-tugas kamu akan berhasil hidupnya. Kamu akan baik sekali hasilnya. Gitu. Dan di situ kasih akan muncul. Bahasanya cuma mungkin beda bahasanya aja. Seperti dalam Islam, mungkin bahasa yang dipakai di Kristen lebih familiar aja, lebih familiar gitu seolah-olah ya. Penyaduran bahasanya mungkin yang kurang belum dijelaskan gitu loh. Tapi sebenarnya Islam kafah itu adalah Islam yang benar-benar penuh dengan aturan yang membuat kita teratur sehingga semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Jadi sebetulnya Indonesia sangat rugi sebetulnya ketika menolak aturan Islam itu sebetulnya rugi sebetulnya. Karena apa? Karena sebetulnya secara hukum sebetulnya menyadur semuanya dari aturan Islam kok. Hukum waris, hukum apa segala macam semua adanya di Al-Qur'an kok. Gitu loh. Jadi sebetulnya ya kesempurnaan Allah itu terlihat jelas kok dalam Islam. Jadi memang kita harus hidup sebagai Islam yang kafah sebetulnya. Sebagai muslim kan kita wajib ya menyampaikan walau hanya satu ayat. Ya, harus menyampaikan gitu loh. Dan kita pasti ketika kamu merasa bahwa ada sesuatu yang kamu miliki yang baru, ilmu yang kamu miliki, selain pertama kita memang akan diminta pertanggungjawabannya dalam nanti kan kita akan diminta pertanggungjawaban harta kita, usia kita, ilmu kita, ya kan? Ada 4 kalau nggak salah itu. Satu lagi apa bang? Tubuh. Itu kan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ilmu ini adalah salah satu yang harus kita sampaikan. Kalau nggak boleh kita punya ilmu terus itu kita diam aja ngejogrok sendiri, terus kita sendiri yang pinter, terus orang-orang pada nggak tahu, nggak boleh, itu justru salah besar. Jadi kita memang harus berdakwah, bagaimanapun caranya ya. Tidak melulu berdakwah itu tidak melulu harus bicara di YouTube, nggak perlu, nggak seperti itu kok, nggak selalu harus seperti itu. Bisa, kalau bisa seperti itu alhamdulillah, ya kan, seperti mengaji cerdas. Kan bagus sekali ya ini untuk sebagai media dakwah. Nah tapi dalam kehidupan kita sehari-hari alhamdulillah yang tadi saya katakan, dengan nama saya ketika orang mau bertemu dengan saya, ketika baca namanya itu mereka pikir oh ini orang Kristen nih,
Orang Kristen Batak udah jelas pakai marga, ya kan? Begitu ketemu, katanya orangnya pakai jilbab panjang, mereka saya kira ibu tadinya orang Kristen, begitu ya. Pasti selalu begitu saya. Nah dari situ saya bisa mulai cerita bahwa saya adalah mualaf. Iya saya mualaf. Kenapa saya mualaf? Saya cerita semuanya. Seperti tadi lah saya ceritain gitu. Saya yang langsung untuk saya bimbing syahadat memang belum ada yang langsung. Tapi alhamdulillah di beberapa lingkungan saya tahu bahwa banyak yang tadinya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Tadinya nggak sholat jadi sholat. Tadinya nggak rajin baca Quran jadi rajin baca Quran. Karena apa? Mereka malu. Karena mereka malu. Ya di lingkungan saya, di kantor, di mana gitu banyak. Saya tahu mereka walaupun dalam diam mereka ada jadinya seperti gila ya dia aja mau gitu loh. Nah gitu ya. Alhamdulillah ya. Buat saya itu sudah merupakan dakwah ya. Saya sudah menyampaikan apa yang ada yang bisa saya sampaikan gitu loh. Baik sahabat, barusan sudah kita simak video kesaksian seorang mu'alaf dari Ibu Monica Pangaribuan. Sungguh sangat luar biasa sekali ya sahabat, di mana ternyata terbukti bahwasannya Yesus bukanlah Tuhan. Nah, apabila ada masukan, kritik, dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.